Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Pagi hari ini kita akan masuk ke dalam bab At-Targhib fi Tandhifil Masajid wa Tathhiriha wa ma jaa fi tajmiriha, yaitu tentang anjuran untuk membersihkan masjid dan mensucikannya. Anjuran untuk membersihkan masjid dan mensucikannya. Jemaah Allah, ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna imra'atan sauda kanat taqummal masjid. Di masa Rasulullah ada seorang perempuan yang berkulit hitam. Beliau itu harinya membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan ini, ada yang mengatakan riwayat, di dalam riwayat yang lain bernama Ummu Mihjan. Nama perempuan ini dalam riwayat yang lain disebutkan Ummu Mihjan. Jadi Ummu Mihjan ini, beliau hari-hari beliau datang ke masjid Nabi setelah selesai atau sebelum orang salat. Kerjanya adalah talqut al-khiraq. Beliau mengutip daun-daun, mengutip ranting-ranting yang jatuh ke dalam masjid. Karena masjid Nabi dulu itu masih suasana yang sangat alami. Bahkan sebelum didirikan mimbar, di dalam masjid ada sebatang pohon kurma, dan Nabi kalau mau berceramah atau memberi pengarahan, tausiah, atau bahkan berkhutbah, Nabi menyandarkan tubuhnya di batang pohon kurma ini. Sampai seorang perempuan menawarkan ke Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku membuatkan mimbar untukmu? Karena anakku adalah tukang kayu." Jadi perempuan ini ingin mewakafkan mimbar. Dan sebelum itu belum ada mimbar. Jadi dulu dia berdiri di tanah, dan Nabi selalu menyandarkan diri ke batang pohon kurma. Sampai perempuan ini menawarkan untuk membuatkan mimbar. Berarti ada pohon di dalam masjid. Rasulullah mengatakan, kalau tidak memberatkan, silahkan. Lalu perempuan itu menyuruh anaknya untuk membuat mimbar. Dan mimbar Nabi berdasarkan hadis tiga pijakan. 1, 2, 3 ke atas pijakan. Itu dalam beberapa hadis. Karena ada hadis sahih yang menyebutkan ketika Nabi naik ke tangga pertama, dia mengucapkan amin. Naik ke tangga kedua, ucapkan amin. Naik ke tangga terakhir, dia mengucapkan amin. Makanya dalam riwayat mimbar Nabi itu 3 pijakan. Setelah selesai mimbar, hari pertama Nabi memakai mimbar, ketika sedang khutbah, tiba-tiba terdengar suara tangisan di tengah-tengah masjid. Padahal sedang khutbah, terdengarlah suara tangisan seperti tangisan yang merintih kesedihan. Sahabat memalingkan ke kanan ke kiri, tidak ada yang menangis.
Setelah sahabat bingung, barulah Rasulullah memberitahu yang menangis adalah batang kurma. Lalu dia didekati oleh Nabi. Lalu kemudian dia berbisik ke batang kurma. Jadi dalam riwayat hadis, batang kurma itu mengatakan ke Nabi, ketika Nabi ada mimbar, maka tubuhnya tidak bisa lagi berlengketan dengan kulit Nabi SAW, membuat dia menangis. Batang kurma saja menangis ketika ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hadis sahih, bukan dongeng. Batang kurma menangis, tidak bisa lagi bersama Nabi, karena dia tahu Nabi tidak akan menyandarkan lagi tubuhnya ke batang kurma itu. Tangisannya kuat sekali. Akhirnya Nabi menenangkannya, dan kemudian barulah hilang tangisan itu. Nah, setelah itu baru Nabi memerintahkan untuk menebang batang kurma itu. Nah, semenjak itulah tidak ada lagi pohon di dalam masjid, berganti dengan mimbar. Maka jemaah maka Allah, masjid dulu ada ranting, ada daun-daunan, karena pun didirikan atapnya itu dari pelepah-pelepah kurma. Dinding-dinding juga masih memakai disekat-sekat dengan daun-daun kurma yang dipasang-pasang. Jadi masjid walaupun beralaskan pasir dan batu, banyak sampah yang jatuh sendiri akibat angin dan segala macam. Jadi begitu sederhana. Dan itu atap itu tidak semuanya tertutupi dengan baik. Sehingga pernah Nabi ketika salat duhur menunda salat duhurnya karena terlalu panas. Sehingga Nabi menunda salat duhur karena terlalu panas, dan beliau mengucapkan, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Cuaca yang terlalu panas itu karena Jahannam sedang mendidih, kata Rasulullah. Kalau kita merasakan terlalu panas, ketahuilah, kata Nabi, Jahannam sedang mendidih. Jahannam mendidih, panasnya ke sini. Jahannam entah di mana, panasnya jatuh ke sini. Bagaimana kalau kita yang dicampakkan ke dalam Jahannam? Makanya patutlah kita berlindung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam azab ini. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ada seorang perempuan yang beliau selalu membersihkan masjid dari bekas-bekasan daun dan ranting-ranting tersebut. Pada suatu hari, fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika suatu hari Nabi ke masjid, beliau melihat masjid tidak bersih seperti biasanya. Sudah kira-kira selang 1 atau 2 hari. Jadi beliau melihat masjid tidak terlalu bersih. Beliau teringat. Jadi di sini fasa'ala anha ba'da ayyam. Jadi setelah beberapa hari melihat kondisi masjid agak kurang bersih, Nabi lalu bertanya kepada sahabat, mana Ummu Mihjan yang selalu membersihkan masjid? Faqila lahu, sahabat memberitahu, innaha matat, dia telah meninggal dunia ya Rasulullah. Ummu Mihjan telah meninggal dunia. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fahala azantumuni, kenapa engkau tidak memberitahu aku? Maksudnya sudah berapa hari meninggal dunia, kenapa engkau tidak memberitahukan aku? Nah, nanti ada riwayat yang lain, karena satu hadis kadang-kadang dalam riwayat yang berbeda bunyi kalimatnya bisa berbeda, karena datang dari jalur-jalur yang berbeda. Dalam hadis yang lain yang mengenai ini disebutkan para sahabat mengatakan, beliau meninggal di malam hari ya Rasulullah, dan kami tidak ingin membangunkan engkau, kami tidak ingin menyibukkan engkau, maka kami uruskan jenazahnya di malam hari. Maksudnya meninggal malam, habis salat Isya meninggal, langsung dikuburkan, dan kami tidak ingin mengganggu istirahatmu ya Rasulullah.
Tapi namun sahabat lupa memberitahu beberapa hari. Nah, jadi kemudian setelah Nabi mengetahui kejadian itu, fa'ata qabraha, langsung Nabi mendatangi kuburnya. Nabi mendatangi kuburan Ummu Mihjan. Fa shalla 'alaiha. Lalu Nabi salat di area atau di depan kuburan Ummu Mihjan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika Rasulullah diberitahu oleh sahabat tentang keadaan Ummu Mihjan, fa kharaja bi ashabihi, Rasulullah keluar bersama beberapa sahabatnya, fa waqafa ala qabriha, lalu Rasulullah berdiri di depan kuburan Ummu Mihjan, fa kabbara 'alaiha, lalu Rasulullah melakukan salat jenazah di atas kuburan Ummu Mihjan. Wan nas khalfahu wad'an laha, dan orang-orang yang di belakangnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa insarafa, selesai salat barulah Nabi pergi, berangkat. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat sahih li ghairi. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat dari dua hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu kebiasaannya adalah bertanya tentang sahabat yang sering melakukan amal baik. Misal kalau ada yang tidak solat jamaah, beliau kalau teringat beliau dalam satu hari itu tidak nampak wajahnya, maka beliau bertanya, mana fulan? Ada apa dengannya? Apakah dia sakit? Itu kebiasaan Rasulullah. Jadi memori beliau mengingat kebaikan umat yang telah melakukan kebaikan. Tapi bertanya tentang jamaah ini bukanlah salah satu sunnah yang harus dirutinkan sampai imam salat terus-terusan bertanya, "Sohana hadir orangnya, tolong isi absen dulu, ada apa, sakitkah?" Tidak mesti. Nabi karena pada waktu itu masih sedikit, jadi bisa tertanda semua. Kalau imamnya tidak hadir, ustaznya tidak hadir, mudah ditanya sama jemaah. Jemaahnya tidak hadir, mana tahu ustaznya? So yang hadir orangnya mana tahu? Karena jemaah berganti-ganti. Nah, Nabi begitu memperhatikan sahabatnya. Ini menunjukkan bahawa beliau senang dengan amal yang dilakukan oleh sahabat. Makanya dalam bab tentang orang sakit, bab adab kepada orang sakit, salah satu amalan sederhana yang bisa kita dapatkan pahala iaitu bertanya tentang sahabat kita. Kalau ketemu sama orang, lihat sahabat tidak nampak, kita hendaknya bertanya, ada apa gerangan, apakah dia sakit atau tidak. Kalau sakit segera disuruh kunjungi. Bertanya itu sunnah, Pak. Itu kita dapat pahala, mengikat hati, dapat pahala. Nah, kemudian yang harus diambil pelajaran berikutnya adalah Nabi tidak suka atau Nabi sedikit kurang sreg ketika sahabat tidak memberitahu orang-orang yang baik telah meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Kalau ada musibah di antara kita sesama mukmin yang hari-hari memang kita telah bersama, tanpa ditanya pun seharusnya kita memberitahu. Kita kasih tahu ke sahabat, kita beritahu ke ustaz, "Ustaz, jamaah ustaz ada yang meninggal." Nanti paling ustaznya bertanya, "Yang mana orangnya?" Karena nama tidak dihafal. Imamnya bertanya, "Yang mana orangnya?" Memberitahu itu dibolehkan dan memang disunnahkan, apalagi di waktu hari meninggal. Memang disuruh kasih tahu. Disuruh kasih tahu. Untuk apa? Karena ada beberapa riwayat hadis yang menyebutkan di saat jenazah disolatkan oleh 40 orang, maka ahallat lahu asy-syafa'ah, dia bisa mendapatkan pertolongan dari solat 40 orang tadi.
Ada hadis lain, kalau disolatkan oleh 100 orang, dia bisa diampunkan dosa-dosa dengan doa 100 orang ini. Hari ini Pak, yang hadir solat jenazah ramai, lebih 40 orang. 20 orang duduk menonton. Ketika ditanya kenapa tidak solat, alasannya baju kurang bersih. Sudah tahu dari tadi meninggal baju masih kurang bersih. Ini sebenarnya ada rencana solat atau tidak? Tidak ada rencana solat. Mana mungkin orang datang ke tempat solat jenazah, ketika dengar sebentar lagi dimandikan lalu mau disolatkan, masa pakai baju kotor dari rumah? Berarti kan sengaja. Kadang-kadang itu hanya alasan. Ini adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang salat jenazah itu 1 gunung Uhud. Yang mensolatkan jenazah saudaranya 1 gunung Uhud. Makanya inti mendatangi orang meninggal itu salat, bukan duduk-duduk sudah dilentang tikar nih di tenda dua ahinan. Orang sedang memandikan jenazah, kita bicara masalah bisnis kita. Itu banyak orang datang duduk-duduk. Yang intinya sebenarnya apa? Tunggu untuk disolatkan. Ini kebaikan yang paling hebat. Kita menolong saudara kita dengan doa kita, kemudian kita dapat pahala. Dan pahalanya bukan mayang-mayang, pahala besar. 1 gunung Uhud. Bapa yang sudah umrah, ibu yang sudah umrah, yang sudah naik haji, coba lihat gunung Uhud itu seperti bukit barisan bersambung. Jadi kalau kita lihat gunung Uhud itu bukan 1 gunung berdiri kayak gitu Pak. Ada sambungan kanan, sambungan kiri, dia melingkar satu area. Itu gunung Uhud semua. Makanya pasukan panah Nabi disuruh berdiri di satu tempat untuk memanah pasukan yang datang dari lorong yang lain. Jadi dia seperti bukit-bukit yang tersusun. Itu Uhud. Pahala seperti gunung Uhud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat jenazah. Tapi syaratnya jangan rukuk. Jangan rukuk seperti yang mensolatkan jenazah Covid, dia rukuk. Berarti itu mungkin pertama kali dia solat. Nyanpih kahana mu'oh banlih, tidak tahu lagi enggak ada imam lain. Ini kadang-kadang yang petugas Covid, kadang-kadang kan petugas kesehatan. Kan bukan orang yang faham tentang urusan syariat semua. Karena enggak ada orang lain. Awal-awal Covid itu yang boleh solatkan cuma 4 orang, 3 di belakang pakai baju PPKM, baju apa nak? SPD, ADP penan Pak. Anak doa begaji nak PSSB ke PPKN ke PPKM bau bahnan. Itu 3 orang, yang 1 imam, masya-Allah ketahuan imamnya rukuk. Ini tidak dapat pahala kerana tidak sah salatnya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, inti mendatangi saudara ketika meninggal adalah salat. Jangan kita sibuk pas mau disolatkan kita pulang. Laki izin bah. Padahal sedikit lagi ni kita pulang. Kita kehilangan pahala besar. Yang lebih dahsyat lagi mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Itu lebih dahsyat lagi. Langsung dikali lipatkan 2 gunung Uhud. Tapi kalau dia pelihara anjing di rumahnya, 2 gunung Uhud ini setiap hari dihanguskan Allah. 1 kali pelihara anjing 1 hari 2 kirat habis kata Rasulullah. 1 hari 2 kirat. 2 kirat itulah 2 gunung Uhud. Kalau pelihara anjing. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit merasa tidak senang ketika bahasa Nabi mengatakan, "Kenapa kalian tidak kasih tahu saya?" Apalagi seorang nabi yang doanya tidak mungkin tidak makbul. Beliau kenapa ingin sekali mensalatkan Ummu Mihjan? Karena kebaikan amal Ummu Mihjan. Nah, di sini disebutkan ketika beliau sudah bertanya, lalu bersegera beliau menuju ke kuburannya Ummu Mihjan. Dan sahabat mengikutinya. Lalu beliau salat di depan kuburan Ummu Mihjan. Makanya kalau kita baca kitab fiqh,
Kalau kita tidak sempat atau tidak tahu meninggalnya seseorang, bagi yang tidak sempat, misal dikuburkan sudah pagi hari, kita baru sampai sore hari, dalam mazhab Syafi'i pun disebutkan bagi mereka dalam kondisi ini, maka dibolehkan untuk solat langsung di depan kuburan. Tapi dalam kondisi ini, bukan yang tadi tidak solat. Jadi bukan yang tadi ada tapi enggak solat, nanti solatnya nanti esok enggak bisa. Yang tidak tahu atau yang terlambat mendapatkan kesempatan untuk solat jenazah, maka dibolehkan khusus bagi yang ini. Namun hari-hari normal tidak ada yang namanya solat di depan kuburan. Hari-hari normal kita datang hari raya Idul Fitri, bawa sajadah, solat di depan, itu tidak ada dalam syariat. Mazhab manapun tidak membolehkan. Jadi jemaah mereka Allah, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu makruh yang sangat kuat. Bahkan kalau memuliakan kuburan, salat itu demi memuliakan kuburan bisa berubah menjadi haram. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabatnya di depan kuburan Ummu Mihjan sampai selesai. Ada apa sehingga Rasulullah sangat memperhatikan Ummu Mihjan? Karena Ummu Mihjan hari-harinya membersihkan masjid. Jemaah mereka Allah, makanya amalan-amalan tertentu yang mungkin dalam pandangan kita remehkan, Rasulullah tahu bahawa hambanya ini hamba yang dimuliakan Allah. Makanya Rasulullah sebagai seorang Nabi menyempatkan waktu untuk mendoakan Ummu Mihjan karena amalnya. Dan ini masuk di dalam bab membersihkan masjid, yang mau diambil kesimpulan begitu mulianya orang yang membersihkan masjid. Kita kan hari ini Pak, kita tanya ke orang, kibar penabut oro-oro, hari-hari ada kegiatan apa, masuk di kantor mana. Ni kalau kita ketemu orang ni, kita tanya, Pak kantornya di mana, kerjanya di mana. Orang itu pun waktu jawab agak merasa malu-malu, enggak ada kerja, cuma ya pegelih-pegelih masjid lah. Saya OB di masjid. OB-nya apa? Apa janitor bahasa ininya ya betul Pak, janitor, orang yang bersih-bersih masjid. Nah, dia merasa seperti malu sekali memberitahu enggak ada kerja, ya cuma bersih-bersih masjid. Jadi masjid dibersih-bersihin, apa yang dibersihin? Dia tanya. Mulai semakin malu. Ya pel-pel masjid ketika sebelum salat, sebelum Jumaat. Lalu kemudian WC masjidnya urusan kamu, tai yang tergenangnya urusan kamu. Ada jamaah sudah tidak cebok, itu urusan dia kalau cebok. Yang tidak siram baru urusan janitor. Itu tiap hari masuk ke kamar mandi sebelum waktu salat. Lalu kemudian pakai pel dibersihkan yang kuning-kuning. Itu kan berat. Membersihkan masjid itu bukan bermakna membersihkan lantai ini saja, tapi membersihkan fasilitas agar orang ketika datang dia merasa nyaman. Walaupun yang bersihkan terpaksa tutup hidung, apalagi melihat tumpukan-tumpukan yang disisakan oleh jamaah yang tidak siram, kencing kadang-kadang bau sekali. Dia yang kerja masuk kamar mandi disiram, subhanallah. Kita datang waktu salat, kita mendapatkan kenyamanan, sudah dibersihkan, sudah wangi, kita masuk, lalu kemudian kita keluar wudu, tempat wudu sudah dibersihin. Orang mengira orang yang membersihkan masjid adalah amalan yang rendah, padahal kalau itu amalan rendah, sungguh Rasulullah tidak akan mencari kuburan Ummu Mihjan. Seandainya itu amalan biasa saja, enggak mungkin Rasulullah mencari, coba tunjukkan saya mana kuburannya. Rasulullah mencari dan lalu mensalatkan, mendoakan, karena Rasulullah tahu Ummu Mihjan inilah yang membuat semua sahabat salat dengan nyaman. Ketika datang ranting tidak ada lagi, dedaunan tidak ada lagi. Makanya membersihkan masjid itu salah satu amalan yang hebat. Dan kita membersihkan masjid tidak mesti bergantung pada orang yang telah
ditugaskan, enggak mesti. Ada orang yang berfikir begini, itu kan ada petugasnya, itu kan udah dibayar. Ya sudah, kita kan enggak ada tugas, enggak ada urusan kita di situ. Imam pengarang kitab Matan Takrib, Pak kalau tahu kitab Matan Takrib, kitab fikih bahasa Arab yang masih pemula, Abu Suja' Al-Isfahani, silakan baca sejarah beliau, biografi beliau. Beliau ulama besar, Pak. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Itu kitab beliau, itu disyarah berulang-ulang. Kitab beliau Matan Takrib ini disyarah berulang-ulang. Singkat, padat, tapi mengumpulkan semua intisari dari fikih Syafi'i. Ulama besar ini apa kerjanya? Selain memikirkan umat melalui ilmunya, hari-harinya, saban hari dia datang ke masjid dengan membawa peralatan untuk membersihkan masjid. Dia membersihkan masjid sampai orang-orang di sekelilingnya mencoba mencegahnya. Dia mengatakan, kenapa kalian mencegahku? Bukankah ini bisa memasukkanku ke dalam surga? Nyan ulama raya, bukan ulama cilik-cilik seperti kita yang duduk di mimbar dikasih kesempatan untuk syarah ini. Ini kan ulama cilik-cilik orang bilang. Tapi Masya Allah, orang yang alim, saleh, kerjanya membersihkan masjid, dan dia asal ada waktu selalu datang bersihkan masjid. Mungkin kalau seandainya beliau masih hidup, ketika beliau bersih masjid, itu akan sibuk satu kampung. Kapalo, ulama sudah bersihin masjid. Makanya kan sekarang kalau kita orang yang dimuliakan, itu pegang sapu saja dilarang sama jamaah. Oh, Ustaz jangan sapu, Ustaz jangan sapu, biar kami yang sapu. Nah, misal begitu, Pak. Pegang sapu aja dilarang. Padahal sapu yang dipegang mau dibawa pulang, bukan untuk bersihkan. Karena dilarang, Pak. Jadi menganggap ini bukan kerja ustaz nih, ini kerja ada orang, nanti tenang aja, ada anak yang enggak sekolah itu lulusan SD bahmenan, seakan-akan begitu rendahnya, padahal subhanallah begitu besarnya. Ada satu orang yang saya kenal, Pak, alim, saleh, salah satu tengku imam di salah satu masjid, tapi bukan di Lok Semawe, area Aceh Utara. Saya kenal baik. Beliau tidak setiap hari bersihkan masjid, tapi beliau sebelum Jumat, ini beliau guru ngaji nih, tengku di situ, tengku imam di situ. Sebelum Jumat beliau datang ke masjid. Beliau masuk ke WC, semua WC beliau bersihkan. Sampai orang-orang masjid begitu segannya ke beliau setiap Jumat. Demi apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kita ini kalau seandainya tidak bisa membersihkan masjid secara sempurna seperti petugas yang disuruh, maka berusahalah untuk tidak mengotorkan masjid. Kalau bersihkan tidak bisa, maka jangan kotorkan masjid. Makanya kan banyak hadis yang menyebutkan tentang dilarang meludah di dalam masjid. Kalau sedang solat tertinggal makanan di dalam mulut, kalau solat sendiri atau solat di luar masjid, diberikan solusi buang ke kiri atau ke bawah tapak kaki. Itu kalau di luar masjid, Pak. Dalam fikih di luar masjid, kalau solat tersisa kelapa, tersisa bekasan roti, tersisa yang sampah-sampah yang kita tidak duga, daging terselip di gigi, itu disuruh buang ke kiri atau di bawah tapak kaki. Tapi kalau dalam masjid, itu pun tidak disuruh. Disuruh simpan dulu. Kelapa itu simpan dulu. Simpan apakah, coba cari gigi berlubang, simpan dulu dalam itu. Nanti keluarkan lagi. Gangaigo aja keluarkan. Jadi sampai begitu disuruh jaga masjid. Maka tidak boleh kita mengotori masjid atau menghilangkan kesucian masjid dengan meludah. Ada orang yang kadang-kadang datang ke masjid sambil duduk, itu bersihkan tai kuku, lalu cilet di sajadah.
Ada yang garuk-garuk bekas luka, luka udah kering, digaruk-garuk kan keluar tu kerpingnya. Kerping apa bahasa Indonesianya? Ini betul-betul saya tidak tahu. Keluar kerpingnya, Pak, garuk-garuk luka di masjid. Itu di atas sajadah sudah putih dengan kerping dia. Apa kerping? Apa kerping bahasa Indonesia? Kulit-kulit yang sudah kering berjatuhan, Pak. Itu tidak boleh. Ada yang sedang sujud, karena tadi waktu duduk takut ketahuan, sedang sujud dia congkel, cilet di tempat sujud dia. Ada yang sedang nunggu khutbah Jumaat, duduk di dinding, kerjanya ya begitu, congkel, kemudian lihat kanan kiri, nggak ada orang, diciletnya ke dinding masjid, ke tiang masjid, atau pura-pura buka sajadah permadani masjid, culuk saboh, dia duduk di situ. Begitu dibersihin hari raya, ada 1000 tai hidung punya dia saja. Itu tidak boleh mengotori masjid, tidak dibolehkan. Maka kalau kita lihat sampah dalam masjid, jangan tunggu, jangan bilang ini kan ada petugasnya, urusan katanya, segera ambil dan kita mendapatkan pahala. Maka jemaah maka Allah, peliharalah masjid kita. Jadi kalau seandainya kita lihat kotor, janganlah sampai merasa bahawa ini bukan tugas kita. Ambil kesempatan, masuklah surga, dapatkan ridha Allah, dapatkan kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membersihkan masjid. Dan inilah salah satu amal yang sangat dianjurkan. Kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.